Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menerbitkan peraturan gubernur yang akan melarang jual beli daging anjing dan kucing. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran penyakit seperti rabies dan menegaskan komitmen Jakarta sebagai kota yang peduli terhadap kesejahteraan hewan. Pemprov Jakarta memastikan aturan tersebut akan segera difinalisasi dan ditandatangani dalam waktu 1 bulan. Kemarin kami sudah rapat khusus dan saya sudah putuskan Pergub anjing dan kucing segera kita keluarkan sebelum sesuai dengan janji saya 1 bulan. Karena kan saya berjanji pada waktu itu 1 bulan. Sehingga dengan demikian bagi masyarakat Jakarta pecinta kucing dan anjing, mudah-mudahan ini sesuatu yang bermanfaat, kita lindungi bersama hewan peliharaan kita yang memang di dalam Undang-Undang Pangan tahun 2012 memang tidak boleh namanya anjing maupun kucing itu dikonsumsi, memang nggak boleh. Sehingga dengan demikian Pergub segera saya keluarkan. Kebijakan pelarangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang definisi pangan, bahwa anjing dan kucing bukanlah bahan pangan yang layak dikonsumsi karena tidak termasuk kategori produk peternakan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membuat peraturan gubernur di mana itu akan mengatur atau melarang penjualan daging anjing dan juga kucing. Pemirsa, ini salah satu pencegahan untuk penyebaran rabies di Jakarta. Namun pada faktanya memang masih banyak yang menjual daging anjing ini. Memang dipercaya daging anjing itu memiliki khasiat dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun bagaimana pembahasan mengenai ini? Simak terus di Garis Batas. Larangan ini disambut beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah Pemprov yang dinilai tepat, namun ada pula yang khawatir perdagangan justru beralih ke jalur ilegal setelah diatur. Menurut saya sih, saya setuju ya, karena sesuai dengan dinamika penduduk Jakarta yang merasa ya bahwa sangat jarang gitu warga Jakarta itu makan daging anjing. Itu juga menurut saya kalau misalkan untuk studi kesehatan ya bagus sih untuk melarang penjualan daging anjing. Mungkin pemerintah bisa memberikan sumber daya lain ya, misalkan memberikan alternatif atau misalkan berikan bantuan langsung tunai gitu kepada pedagang daging anjing supaya mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu, atau memberikan opsi-opsi jualan yang lain seperti itu. Jadi kalau memang itu benar-benar dilarang, menurut saya mungkin bakal lebih banyak adanya pasar-pasar ilegal dalam penjualan daging anjing tersebut. Saya lebih setuju jikalau ada semacam pasar khusus yang menjual daging-daging anjing tersebut. Kalau saya pribadi sih setuju ya, karena sepertinya untuk banyak orang di Jakarta konsumsi daging anjing tuh bisa terbilang agak tabu gitu ya. Dan kalau misalnya dilarang itu karena memang ada permintaan dari rakyat, sepertinya saya bisa dibilang setuju. Perdagangan daging anjing memang tidak dilakukan secara terbuka. Namun di sejumlah wilayah, praktik ini masih terjadi secara diam-diam. Di salah satu pasar di Jakarta, setengah kilogram daging anjing dijual sekitar Rp40.000. Berikut penelusuran reporter TV One. Emang kan ada aturan kayak gitu? Mau apa enggak? Apa gimana? Ya namanya cari makan gimana sih? Dan narkoba juga orang. Iya. Ya kan? Berapa lama Bapak? Saya udah lama jual di sini. Udah lama. Berapa lama? Tahun 2009 jual 2000 berapa? 2009. Salah satu pembeli daging anjing mengaku keberatan bila larangan diberlakukan tanpa solusi bagi pedagang dan konsumen. Udah berapa lama nih mengkonsumsi daging anjing, Bang? Dari semenjak saya masih sekolah, SMP, udah konsumsinya. Oke Bang, ada alasan tertentu nggak sih Bang? Mungkin ada khasiatnya atau apa gitu? Oh, khasiatnya sih sebenarnya yang saya dengar dari orang-orang yang pernah makan ya, itu sebenarnya buat mencegah penyakit seperti kayak malaria, gatal-gatal, ya dimasak sup buat kayak penyakit gitu. Kalau sih saya sih belum dengar ya peraturan itu. Cuma misalkan ada peraturan seperti itu sih agak sulit. Sekarang aja udah sulit ya buat nyari daging anjing itu untuk beli. Dengan adanya peraturan yang dibuat seperti itu ya, kalau saya berharap sih jangan sampai ada peraturan seperti itulah, karena itu juga kan sebagai konsumsi obat ya buat saya, misalkan saya gatal-gatal atau malaria.
Organisasi pemerhati hewan menilai langkah Pemprov Jakarta sebagai terobosan besar. Selain penertiban perdagangan, perlu ada pengawasan ketat untuk memutus rantai distribusi daging anjing dan kucing yang masih masif di berbagai wilayah. Pada dasarnya kami dari Koalisi DMFI sangat mengapresiasi hal ini karena ini sangat penting dan sangat urgent karena perdagangan daging anjing ini sangat memprihatinkan dan juga sangat dan perdagangan daging anjing sendiri ini berkontribusi terhadap penyebaran penyakit rabies dan ini distribusinya sangat masif yang masih terjadi sampai hari ini. Dan jika tidak ada pelarangan yang tegas, ya, yaitu dalam bentuk peraturan gubernur dan peraturan daerah, nah Jakarta ini terancam statusnya dalam untuk mempertahankan perdagangan, mempertahankan statusnya sebagai daerah bebas rabies. Penerbitan Pergub ini diharapkan menjadi titik awal perubahan dalam memperlakukan hewan peliharaan di perkotaan. Namun tantangan terbesar justru ada pada pengawasan di lapangan, agar niat baik pemerintah tidak hanya berhenti di atas kertas. Selain pengawasan, pemerintah harus menawarkan solusi bagi para pedagang maupun pembeli daging anjing dan kucing akan potensi timbulnya penyakit berbahaya bagi manusia.